Siber, balik lagi di Siber TV bersama saya Intan Somadina, dan hari ini tema kita adalah perlindungan hak cipta di era industri 4.0. Nah, kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa di sini. Sudah ada bersama kita, ada Kombes Pol Syamsi Arifin selaku Kasubdit Indak DTP Deksus Bareskrim Polri. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam Sobat Cyber. Ya, nah selanjutnya juga sudah ada Bapak Justisiari Perdana Kusuma selaku Direktur Eksekutif Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan. Selamat malam Pak, apa kabar, sehat ya? Baik, terima kasih. Sehat terus ya Pak, Alhamdulillah. Nah memang ya Pak ya, kalau kita mendengar kata-kata pemalsuan nih, ini memang di era digital seperti ini banyak sekali pemalsuan-pemalsuan yang terjadi. Nah kita sering sekali mendengar yang namanya hak cipta. Sebenarnya hak cipta itu apa ya Pak? Boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak. Baik, Sobat Cyber, jadi hak cipta itu adalah hak eksklusif yang melekat pada diri seseorang yang timbul secara otomatis ya, berdasarkan prinsip deklaratif ketika bentuk nyata dari karya ciptanya itu sudah ada, dan itu tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan apa yang sudah diatur di undang-undang. Nah, dari masalah hak cipta ini ada dua hal pokok sebenarnya yang bisa kita sampaikan di sana. Satu, hak moralnya, kemudian hak ekonomi. Ya. Kalau hak moral itu kan hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan sampai kapanpun. Jadi dia melekat. Meskipun dia sudah meninggal dunia, haknya tetap melekat pada si pencipta. Sementara kalau untuk hak ekonomi adalah hak si pencipta atas potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari karya cipta yang dia ciptakan itu. Oke, itu ya, penjelasannya Pak ya. Ya. Nah, Pak, saya ingin tanya nih Pak, kalau untuk dari masyarakat Indonesia anti pemalsuan ini sendiri, ini kontribusinya untuk perlindungan hak cipta seperti apa? Oke, jadi sebenarnya jika kita perhatikan sebagai perbandingan misalnya, negara Amerika itu besar karena salah satunya pendapatan dari hak cipta, film-film di Hollywood, musik, ya. Nah, kalau kemudian kita lihat Inggris besar dari paten. Ya. Di sana ada industri yang berasal dari ketika terjadi revolusi industri itu pendapatan Inggris meningkat karena adanya perlindungan kekayaan intelektual, salah satunya paten dan hak cipta. Nah, jadi kalau ditanya berapa dan bagaimana kontribusi hak cipta kepada perekonomian Indonesia itu sangat besar sekali. Apalagi Indonesia yang masyarakatnya sangat kreatif, lagu-lagu salah satunya dilindungi, kemudian karya lukis, karya seni pahat, batik, itu adalah karya-karya yang dilindungi hak ciptanya dan memberikan pendapatan PDB yang sangat besar untuk negara. Seperti itu. Ini biasanya kalau misalnya seseorang memiliki sesuatu ciptaan, seperti tadi Bapak katakan banyak sekali menciptakan musik, terus juga bisa dari lirik maupun aransemennya ya. Betul. Ini langsung serta-merta harus melaporkan atau secara otomatis sih Pak? Secara otomatis tadi disampaikan oleh Pak Kasubdit bahwa hak cipta itu tidak perlu didaftarkan. Memang ada pencipta yang mencatatkan. Nah, ini bedanya mendaftarkan dan mencatatkan. Ini mencatatkan, mendaftarkan itu ketika didaftarkan, terdaftar baru muncul haknya. Kalau hak cipta ketika dari ciptaan itu kemudian ada fiksasi, apakah bentuknya musik, lagu, ataupun lukisan misalnya, ketika karya cipta tersebut terfiksasi menjadi suatu karya cipta, di situ langsung secara deklaratif muncul perlindungannya. Jadi tidak perlu lagi dicatatkan. Nah, pencatatan bisa dilakukan dan berguna sebagai prima facie evidence. Jadi artinya bukti awal ketika misalnya terjadi dispute, dia punya prima facie evidence, dia punya bukti awal yang bisa membuktikan bahwa dia punya hak ciptanya. Ini kalau seandainya terjadi dalam dispute, kasus tertentu ya ada yang juga yang mengadukan atau melaporkan, juga. Oke. Nah Pak, ini saya ingin bertanya nih Pak kepada Bapak, ini hak cipta mendapatkan perlindungannya itu bagaimana Pak? Tadi sudah sampaikan di awal bahwa hak cipta ini kan melekat otomatis ya. Karena ini perlindungan harus kita berikan nyata. Namun secara aktif pemilik hak cipta ini harus melaporkan jika terjadi dispute tadi. Karena kalau kita lihat dari penerapan undang-undangnya, Undang-Undang 28 2014 tentang hak cipta,
itu sangat mutlak bahwa undang-undangnya ada delik aduan. Ya. Jadi polisi tidak bisa menangani perkara kalau tidak ada aduan dari pemilik hak cipta sendiri. Tersebut, Iya, karena mutlak harus diadukan. Saya memiliki hak cipta karya seni misalnya seperti itu. Ternyata ada yang memalsukan. Nah, pemilik hak ciptanya otomatis harus lapor ke polisi dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Justi, dengan bukti dokumen atau blueprint misalnya kalau dia karya ciptanya menunjukkan bahwa si pelapor atau pengadu ini betul-betul pemilik asli dari hak cipta itu. Oke, jadi intinya kalau misalnya hak cipta ini mereka terkadang mendaftarkan atau melaporkan itu hanya karena untuk pembuktian ya. Jadi bukan berarti misalnya dia memiliki hak cipta harus cepat-cepat melapor, siapa duluan yang melapor dia punya hak cipta, itu beda ya Pak ya, bukan ya? Beda. Oke, baik. Nah Pak, ini biasanya untuk permasalahan hak cipta ini di Indonesia sendiri yang paling banyak sekali itu hak cipta apa ya Pak? Oke, itu dari waktu ke waktu sebenarnya berubah. Pernah ada suatu masalah software yang paling tinggi sehingga kita software ya perangkat lunak komputer itu pernah suatu waktu sampai bahwa masalah terbesar salah satunya adalah software. Kemudian film, kemudian musik. Nah, namun sekarang bergeser dengan tadi salah satunya industri 4.0 itu sekarang sering terjadi misalnya ada musik yang di cover. Apakah kemudian covernya, kalau mungkin hanya dinyanyikan saja cover, nggak ada masalah. Tetapi ketika disimpan di suatu kanal tertentu dan orang bisa menonton berulang-ulang, dan bahkan kadang-kadang ada penyanyi cover yang lebih ngetop dari penyanyi aslinya. Nah ini mulai timbul masalah-masalah biasanya, gitu kan. Atau kemudian adanya sinkronisasi. Di satu lagu diaplikasikan dengan suatu aplikasi, saya bisa nyebut ya, tapi aplikasinya sambil nari-nari gitu kan. Nah, saya tahu mungkin tahu lah ya, mungkin pasti punya akunnya itu. Nah itu ada lagu-lagu yang dicetak, itu gimana dipakai lagunya, dan bahkan kadang lagu-lagunya di remix lagi, di aransemen ulang. Ini timbul hak-hak baru, itu namanya hak derivatifnya muncul. Tetapi hak si pemilik aslinya bagaimana nih? Lagunya tiba-tiba jadi dipakai nari-nari begitu dan kan? Kadang-kadang lebih viral, dipotong-potong dan lebih viral gitu Pak Kasudit. Nah ini menjadi permasalahan. Nah itu tadi Pak Kasudit sampaikan, jika si pemilik hak ciptanya merasa dirugikan atas tindakan-tindakan tersebut, maka dia mempunyai opsi untuk melakukan pelaporan, baik mungkin pidana atau penuntutan secara perdata untuk ganti rugi seperti itu. Jadi memang masa ke masa berubah. Sekarang sedang trennya salah satunya tadi musik yang banyak dilanggar dan lagu. Yang saat ini selama pandemi ini. Tapi pernah waktu itu software gitu kan, pernah juga film. Tapi kan sekarang streaming sudah ada, kemudian channel-channel yang over the top sudah banyak. Nah itu kurang, tapi ke musik nih sekarang karena salah satunya aplikasi itu. Tapi ada batasan nggak sih Pak? Misalnya kayak untuk berapa bait gitu, atau misalnya kayak hanya untuk bagian refnya, atau misalnya beberapa bait yang masih diperbolehkan dan tidak melanggar hak cipta, itu ada? Ini masih debatable, tapi dulu ada patokan 8 oktav. Namun sekarang sudah tidak lagi, karena tidak ada lagi. Sekarang mungkin hanya 2-3 oktav, tapi ketika unsur esensinya kena, orang langsung ingat, oh ini lagu itu. Nggak harus 8 oktav, udah bisa melanggar gitu. Jadi sudah dianggap melanggar. Jadi memang kita harus hati-hati nih sekarang kepada masyarakat luas gitu kan. Artinya jangan sampai kita juga jadi ikut melanggar gitu kan. Karena pikirnya cuma sedikit, saya posting lah di platform IG misalnya gitu kan. Tapi lagunya ternyata tanpa izin. Nah ini jadi bisa melanggar gitu. Jadi permasalahan ya. Tapi Pak, untuk di Polri sendiri, apakah di era pandemi sekarang ini pelaporan tentang masalah hak cipta meningkat Pak? Iya, kita saat ini sedang justru di subdit saya lagi menangani ada 6 kasus hak cipta ini, khususnya masalah hak siar. Hak siar justru hak siar dari pertandingan sepak bola, saya tidak sebutkan channelnya, tapi saat ini sedang proses penyidikan. Bahkan hari ini sudah berkas sudah kita limpahkan, sudah tahap 1 ke JPU. Kalau kayak kasus hak siar ini biasanya seperti apa? Misalnya kayak salah satu channel yang punya hak untuk menyiarkan, tapi ada channel lain yang juga menyiarkan secara full gitu ya Pak? Ya, ini yang kita lakukan proses dan penangkapan karena ada aduan. Ini para kreator, sebenarnya kreator juga, karena banyak juga yang memiliki kemampuan untuk mengelola IT dan multimedia, tapi dia tidak paham bahwa itu hak orang lain yang harus dilindungi, sehingga dia
ada konten, dia buat konten di channel-channel media sosial dia, kemudian disiarkan. Jadi menyiarkan, merilai. Ada yang merilai, ada yang betul-betul mengcrack decodernya, dan dia menjual, sehingga orang bisa hanya sekali bayar di depan. Dia bisa nonton sepanjang tahun. Wah, ini bahaya ya. Berarti harus Sobat Siber juga harus hati-hati ya dengan cara-cara seperti itu. Itu ada memang kanal-kanal ya, bukan kanal ya. Misalnya kayak ada juga sesuatu yang memang melanggar sepertinya ya. Memang ya harus hati-hati memilih. Nah, tapi Pak, ini kan untuk warga negara Indonesia sudah pasti kan langsung otomatis terlindungi lah hak ciptanya. Saat misalnya ada pengaduan, dia bisa membuktikan itu hak ciptanya. Bagaimana dengan warga negara asing, Pak? Adakah perlindungan bagi mereka hak cipta di NKRI? Baik, untuk warga negara asing sepanjang ada perjanjian bilateral dengan Republik Indonesia bisa. Atau negara itu sudah melingkup di perjanjian multilateral ya. Bern Convention ya. Iya. Jadi ada konvensi untuk perlindungan hak cipta ini. Sehingga bisa kita lakukan proses juga. Nah ini biasanya Pak ya, kalau untuk kasus-kasus hak cipta orang-orang warga negara asing, ini paling banyak untuk hak cipta apa nih Pak yang mereka meminta aduan untuk dilindungi? Mungkin sekarang musik dan film ya. Masih apalagi saat pandemi kan orang nonton streaming ya, itu kan tadi ada yang di-crack, ada yang dapat kode untuk bisa nonton gratis terus-terusan ya. Ataupun ada kanal-kanal yang memang menyediakan musik-musik bajakan seperti Pirate Bay. Memang intinya kita ngebajak, taruh situ, orang boleh mengakses. Nah itu masih terkait banyakan seperti itu. Oh, masih banyak sekali ternyata karya-karya yang memang hak ciptanya harus dilindungi, dan ini banyak ternyata warga asing ya Pak ya? Salah satunya. Tapi orang Indonesia pun banyak yang menjadi korbannya. Baiklah Sobat Siber, ini ternyata banyak sekali permasalahan, kita harus berhati-hati ya dalam memilah-milah. Nanti kita akan kembali membahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Siber TV.
Sobat Siber, kembali lagi di Siber TV. Kita masih membahas mengenai perlindungan hak cipta di era industri 4.0. Nah, kita ingin berbincang kembali dengan Bapak Syamsul. Pak Syamsul, ini sebenarnya ciptaan-ciptaan yang mendapatkan perlindungan itu ciptaan yang seperti apa aja nih Pak? Sebagaimana diatur di pasal 40 Undang-Undang 28 2014 tentang hak cipta ini, ada beberapa kategori di sana seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, kemudian seni tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yusi juga, ada lagu, ada film, kemudian karya sastra juga masuk, buku itu bisa dikategorikan di sana. Jenis-jenis karya cipta yang selama ini sering dilakukan pelanggaran ya? Pelanggaran ya. Oh, jadi ini sering sekali ada pelanggaran-pelanggaran dari 3 bidang ini paling besar ya? Iya. Kenapa kalau dari ilmu pengetahuan sendiri itu biasanya bentuknya seperti apa? Oh, banyak sekali. Itu biasa yang paling sering terjadi misalnya di lingkungan perguruan tinggi ada plagiarisme. Ketika orang bikin skripsi atau tesis itu banyak yang copy paste ya, kopas gitu kan. Nah, ini mesti hati-hati nih, kan? Ini mungkin sobat siber harus hati-hati nih. Iya, hati-hati lagi bikin skripsi ya, itu bisa masuk pelanggaran hak cipta. Ketika kita copy paste itu kita harus menyebutkan asalnya di mana, gitu kan, dari mana, dikutip oleh siapa. Nah, ini dalam konteks ilmu pengetahuan. Yang lebih parah adalah pembajakan buku. Jadi bukunya diperbanyak tapi tanpa izin. Nah, ini tidak izin, jadi tidak masuk jadi pemasukan dari yang si penciptanya. Yang paling gampang kan fotokopi. Itu kan sebenarnya dilarang. Nah, jadi kalau fotokopi hanya beberapa halaman, kalau dulu saya waktu sekolah di Singapura misalnya 10 halaman maksimum. Lebih dari 10 halaman kita harus menulis siapa kita, di mana, untuk tujuan apa kita ini. Nah, kalau di sini kan kadang-kadang bebas. Bikinlah, kemudian bahkan di covernya dibikin bagus sekali gitu kan. Nah, ini sebenarnya pelanggaran itu dalam bidang ilmu pengetahuan karena tidak saja merugikan si penulis, tapi juga percetakannya. Percetakan seharusnya kan dia sudah membayar royalti kepada penulis. Karena diperbanyak tanpa izin, dia tidak mendapatkan pemasukan sehingga dia tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Lalu kemudian penulis juga
Karena penulis kan royalti dari setiap buku yang terjual. Nah ini bidang ilmu pengetahuan salah satunya itu. Jadi tadi plagiarisme ataupun perbanyakan tanpa izin buku-buku. Itu salah satu yang sumber yang paling sering terjadi. Wah itu sering banget sih dulu ya Pak ya. Kalau saya sih dulu waktu zaman sekolah tuh sering banget tuh emang suka kayak di fotokopi. Benar tadi Bapak bilang, covernya diganti yang bagus. Saya baru tahu itu ternyata juga salah satu pelanggaran hak cipta ya Pak ya. Itu banyak juga ya Pak dulu mungkin pelaporannya ya. Kalau untuk pelaporan masalah itu jarang di ya? kita jarang. Oh jarang ya, lebih ke seni tadi ya? Lebih ke seni, kemudian yang seperti tadi karena perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 ini, itu tadi banyak dia sudah membuat konten-konten bergerak di bidang sana sehingga ya sudah memanfaatkan ya? Perkembangan teknologi ini untuk melakukan pembajakan. Nah kalau untuk modusnya sendiri Pak di era 4.0 ini pelanggaran hak cipta modus-modusnya seperti apa ya Pak? Apa aja gitu? Baik, Sobat Cyber, tadi saya menyambung penjelasan yang tadi ya. Iya. Mungkin kita ingat di beberapa tahun yang lalu, kalau kita mau nonton film atau dengerin lagu-lagu, pergi ke suatu tempat, ke toko, kemanapun, beli CD bajakan. Iya, CD ya Pak, benar-benar. Coba sekarang sudah hampir tidak ada. Yes. Di kaki lima, di kios-kios sudah hampir jarang sekali. Mungkin hanya beberapa tempat saja yang masih ada gitu ya. Nah, kenapa? Karena bergeraknya di tadi itu sudah beralih teknologinya. Ya kan? Bahkan untuk playernya saja sekarang sudah tidak perlu lagi. Iya. Cukup di handphone, cukup di peralatan gadget-gadget yang sekarang ini beredar, semua bisa dilakukan. Seperti saya jelaskan di awal juga tadi, ketika melakukan pembajaan terhadap hak siar suatu televisi ya, saya sampaikan gitu, dia hanya ada yang modusnya crack, ada yang modusnya merelay. Jadi dia merelay, kemudian karena dia buka di kanal media sosial dia menarik keuntungan dari situ. Dari subscribernya, dari konten-konten yang dia jual itu dia menarik keuntungan dari sana. Nah itu ternyata modus-modusnya ya. Jadi medianya sudah berubah, modusnya pun berkembang karena mengikuti perkembangan teknologi ini. Oke. Ya. Kalau Bapak mungkin bisa menambahkan ini biasanya bentuk-bentuknya seperti apa? Ya mungkin yang sekarang terjadi musik itu misalnya adalah streaming, online streaming. Nah ini sering terjadi bahwa dia tidak mempunyai hak untuk satu mempublikasikan kepada umum. Itu berkaitan dengan performing right. Nah itu karena seharusnya ketika kita mempublikasikan atau mengumumkan kepada umum sehingga umum bisa mendengar, tadi Bapak bilang ke restoran kita dengar lagunya, itu dia harus membayar royalti. Apalagi sekarang sudah ada PP pemilik restorannya. Pemilik restorannya. Itu sekarang apalagi ada PP 56 tahun 2021 itu mengatur. Ini baru ya? Baru saja yang terbaru sekali, belum seminggu nih, fresh from the oven. Ini fresh banget nih. Gimana sih Pak penjelasannya, boleh silakan. Intinya ketika suatu katakanlah tempat hiburan mengumumkan, apa itu mengumumkan, membuat si karya cipta itu menjadi terdengar atau terlihat, itu masuk dalam kategori mengumumkan kepada publik, dan dia memperoleh keuntungan karena kegiatan mengumumkan tersebut, maka dia harus membayar royalti. Mengapa memperoleh keuntungan? Karena kan kita duduk di restoran, kalau sepi kan kayak di kuburan. Nah gitu kan, tapi sambil nunggu makanan, kita dengar musik, terhibur. Kita, si pemilik restoran harus membayar royalti. Itu salah satunya. Dan ketika dia tidak membayar royalti, maka dia telah melanggar. Yang kedua, online streaming. Sekarang kita sering dengar atau lihat di kanal-kanal ada penyanyi-penyanyi streaming, baik lagunya dia sendiri, lagu orang lain yang nyanyikan, atau dia menyiarkan lagu-lagu punya orang di dalam channelnya, di kanalnya tersebut. Atau satu lagi, kita membuat kompilasi, kita tahu di YouTube channel, terus orang bisa nonton, karena pengen lagu-lagu 80s, 90s. Kita tidak punya hak untuk memperbanyak. Nah ini melakukan perbanyakan tanpa izin, tapi secara digital. Kalau dulu tadi kan Pak Kasubdit bilang bentuknya di CD, sekarang nggak ada CD lagi. Tapi dia buka kanal, dia punya channel di dalam YouTube, kemudian dia mengumpulkan lagu-lagu 80s, 90s. Nah ketika lagi pandemi gini, orang-orang tua pengen dengar lagu lama lagi, nah kemudian karena viewersnya banyak, dia dapat keuntungan. Nah itu juga merupakan salah satu modus yang terjadi di era 4.0 ini. Nah ini supaya mungkin Sobat Siber juga tahu, kan mungkin ada beberapa yang juga memiliki usaha atau seperti apa. Ini gimana caranya supaya saat kita memutar lagu-lagu itu tidak
terjadi pelanggaran, tadi Bapak bilang harus membayar royalti. Nah, maksudnya prosedurnya mungkin ya masih banyak yang belum mengerti, itu seperti apa? Secara detail ada di PP 56 2021 PP 56 tahun 2021 ya. Tapi kemudian itu ada yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Ini dibuat, ini adalah merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan kewenangan administrasi untuk memungut royalti kepada pihak-pihak yang mengumumkan. Nah, jadi nanti ada aturan tarifnya pun ada, biasa menghitung luasan restorannya atau berapa banyak kamar-kamar di karaoke, itu ada hitungan-hitungannya. Diatur secara detail. Diatur secara detail, jadi harus baca baik-baik ya. Nah Pak, tapi kan ini kadang-kadang ada yang tadi dijelaskan juga kalau misalnya kita cover-cover lagu orang, terus kita tayangkan di channel, di kanal kita sendiri gitu. Itu memang harus mendapatkan izin dulu ya. Itu harus berarti prosedurnya kita harus meminta izin terlebih dahulu ya Pak ya kepada penciptanya. Iya, apalagi spesifik seperti hak siar. Itu kan saya tidak menyebut merek ya. Hak siar pertandingan sepak bola itu kan eksklusif dimiliki oleh salah satu perusahaan siaran televisi. Otomatis hanya dia yang berhak menyiarkan di wilayah Indonesia seperti itu. Nah, ketika ada pihak lain siapapun itu menyiarkan hal yang sama, baik secara penuh maupun dia merelay, kemudian memperoleh keuntungan dari itu, otomatis si pemilik hak siarnya ya akan komplain karena secara pendapatan hak ekonomi yang saya sampaikan di awal tadi menurun. Jadi sementara pemilik hak siar ini juga kan membayar pajak ke negara seharusnya dengan potensi yang dia miliki tentang siarannya ini, sebaran luasannya. Nah, sekarang secara ekonomis menurun. Seharusnya misalnya dapat pelanggan sekian juta, menurun gara-gara terlalu banyak pihak lain yang bisa menyiarkan dengan harga yang jauh lebih murah. Karena tadi misalnya dia harus berlangganan tiap bulan bayar gitu. Tapi ketika dia beli barang bajakan, seperti saya jelaskan tadi, dia crack kode uniknya dari decoder itu, sehingga dia hanya beli di awal. Otomatis sepanjang tahun satu musim kompetisi itu dia nonton terus ya. Nah, ini kan ada kerugian ekonomis di sana. Itu yang pemilik hak siar atas hak cipta ini, siaran pertandingan liga tadi itu pasti akan komplain. Iya. Ini sangat merugikan sekali ya kalau ini ya. Nah Pak, tapi kan kalau terkait masalah pengaduan tadi ya, kalau kita mengadu, nah ini sebenarnya syarat-syarat apa aja sih Pak yang harus dipenuhi kalau seandainya kita mau mengadukan hak cipta ini? Apa saja Pak yang harus dipenuhi persyaratannya? Ya, satu, yang mengadukan harus pemilik karya cipta itu sendiri, atau kalau hak siar tadi pemilik hak siar, tentu dengan membawa dokumen atas kepemilikan karya cipta atau hak siar itu. Karena seperti tadi misalnya karya cipta ini kan melekat, ada yang mungkin belum didaftarkan, ada yang belum dicatatkan seperti itu. Tapi kan suatu karya itu tidak ujuk-ujuk dia buat, dia pasti punya desain atau blueprintnya dia membuat karya seperti itu. Itu yang bisa dibawa ke hadapan penyidik, ditunjukkan, ada saksi. Kalau memang yang lapor misalnya orang lain, kuasa hukum, otomatis harus mendapatkan kuasa dulu dari pemilik karya cipta ini, seperti itu. Baru nanti dari sana polisi bisa atau penyidik bisa menilai. Kemudian kita juga minta bantuan saksi ahli untuk mengklasifikasikan keaslian karya cipta ini. Kemudian juga ke Dirjen Haki. Nah, kita yang tadi disampaikan oleh Pak Justi juga begitu. Dari bukti pendaftaran atau pencatatan itulah start awal sebagai bahan dokumen untuk penyidikan adanya aduan terhadap pemalsuan atau pembajakan karya cipta seperti itu. Dan juga harus, berarti memang saat datang harus benar-benar mempersiapkan semua dokumen yang ada ya, harus dipersiapkan. Nah, semakin lengkap dokumen, semakin banyak bukti dan saksi yang bisa dihadirkan, akan semakin mempermudah dan mempercepat proses penyidikan. Seperti itu. Pak Justis, tapi saya penasaran ya Pak, ada satu yang di pertanyaan saya adalah, kalau seandainya si pencipta ini sudah
meninggal dan ada yang mengaku-ngaku atau mengkopi lah ya itu hak ciptanya tersebut, apakah ahli warisnya bisa mengadukan? Tapi jangan dijawab dulu Pak. Sobat Siber sabar ya. Nanti akan temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Siber. Dua program inisiasi di Tipit Siber Barreskrim Polri berawal dari pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan amanat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengenai virtual police. Konsep virtual police juga sejalan program presisi yang digagas oleh Kapolri, khususnya transformasi pelayanan publik. Sudah kenal dengan dua program inisiasi di Tipit Siber Barreskrim Polri? Yuk mengenal lebih jauh dua program ini. Pertama, kanal Siber TV. Kami memanfaatkan beberapa media sosial populer untuk menyajikan konten yang sudah dibuat seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Siber TV adalah kanal informasi yang berisikan konten audiovisual berisi konten edukasi tentang kejahatan siber. Kami melibatkan figur internal Polri dan sejumlah tokoh lainnya, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan public figure. Sejauh apa impresi masyarakat terhadap program ini? Sejak konten pertama diunggah, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2021, kanal YouTube Siber TV mendapatkan 3.000 lebih subscribers dan sudah ditonton lebih dari 690.000 kali. 22 konten diunggah sejak 17 Februari 2021. 46,7% menyaksikan konten via smartphone. 31,9% penonton berusia 25 sampai dengan 34 tahun. Berikut ini adalah beberapa video yang telah diunggah di kanal YouTube Siber TV. Peringatan virtual polisi adalah sebuah bentuk peringatan kepada seseorang yang mengunggah konten dengan potensi menimbulkan tindak pidana. Alur kerja peringatan virtual polisi dimulai dari analis, kemudian diteruskan ke kanit. Lalu, kanit berkoordinasi kepada 3 ahli, yaitu ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli sosiologi hukum. Selanjutnya, kanit meneruskan hasil koordinasi dengan ahli kepada profiler untuk ditelusuri lebih lanjut. Berikutnya, profiler menyajikan hasil penelusuran kepada analis. Analis mengajukan lembar persetujuan pengiriman peringatan virtual polisi yang akan direview oleh beberapa verifikator. Terakhir, lembar yang sudah disetujui akan ditindaklanjuti oleh analis untuk dikirimkan peringatan virtual polisi. Selain di tingkat Mabes, kanal Siber TV juga terdapat di seluruh Polda. Tujuannya agar informasi yang berisi isu-isu lokal dapat disampaikan melalui Polda masing-masing. Peringatan virtual polisi dikirimkan sebanyak 2 kali. Tujuannya agar penerima pesan memiliki waktu untuk menindaklanjuti himbauan kami. Himbauan yang kami sampaikan berisi tanggal dan waktu unggahan konten, tautan konten, dan potensi pelanggaran pasalnya. Selama periode 23 Februari sampai dengan 31 Maret 2021, sudah ada 283 konten yang diajukan. 161 konten sudah lolos verifikasi. 88 konten tidak lolos verifikasi. Dan 34 konten masih dalam proses verifikasi. Berikut data selengkapnya. Berdasarkan sejumlah peringatan yang telah terkirim, terdapat 48,6% target memenuhi imbauan, 34,7% target tidak memenuhi imbauan, dan 16,7% belum direspon oleh penerima pesan. Berikut contoh peringatan virtual polisi yang sudah dikirimkan.
Kembali lagi di Siber TV. Nah, kita masih membahas mengenai perlindungan hak cipta di era industri 4.0. Ini berarti era industri yang sudah semakin maju, semakin berkembang juga ya. Berarti ini masalah hak cipta dan masalah lainnya. Nah, kita fokus kita kali ini terhadap hak cipta nih, Pak. Tadi pertanyaannya masih belum terjawab ya, Pak ya. Sobat Siber sudah menunggu jawabannya nih. Ini kalau seandainya ada pencipta yang sudah meninggal ya, kita apa karya ciptaannya sudah ada dan di Google, maksudnya ada orang yang mengaku-ngaku atau melakukan copyright, apakah ahli warisnya boleh mengadukan? Terima kasih. Jadi hak cipta ini merupakan spesies dari suatu hak yang besar namanya kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini adalah merupakan hak milik yang paling sempurna karena tadi ini hak milik kan ada sudah hak bangunan, hak guna usaha, ini hak milik. Jadi sangat statusnya itu paling tinggi. Nah, salah satunya ini pun bisa diwariskan. Jadi ketika suatu hak cipta dilanggar, maka ahli waris bisa melakukan upaya hukum, baik itu secara pidana, lapor ke Pakasubdit atau perdata menuntut di pengadilan untuk ganti rugi. Nah, jadi ini bisa pidana, bisa perdata. Yes. Nah, perlindungannya pun tapi lain-lain. Ini mungkin Sobat Siber harus tahu, perlindungannya lain-lain. Gimana tuh? Misalnya untuk software itu perlindungannya 50 tahun, that's it. Oh, jadi sejak si pencipta meninggal 50 tahun kemudian? Bukan, kalau software sejak dia diciptakan maka 50 tahun berhenti. Dia mau meninggal, dia mau hidup pokoknya 50 tahun. 50 tahun berarti kalau software. Tapi kalau hak cipta yang lain itu life plus 70 years. Artinya apa? Ketika si pencipta itu hidup, sepanjang dia hidup maka akan memperoleh perlindungan plus 70 tahun setelah dia meninggal. Jadi jika pelanggarannya terjadi dikatakan di tahun ke-30 setelah dia meninggal, itu ahli waris masih bisa melakukan upaya hukum. Tapi ketika pelanggaran terjadi di tahun ke-71 setelah dia meninggal, itu sudah public domain. Makanya lagu-lagu klasik punya Mozart atau siapa, kita udah nggak bisa, ahli warisnya tidak bisa melakukan upaya hukum lagi kan. Itu kan abad ke-17, 18 bisa dibuatnya seperti itu. Jadi yes, bisa jawabannya, bisa. Kalau public domain itu maksudnya berarti sudah masuk milik umum. Jadi milik umum dan kalaupun ada penghasilan atau apapun semuanya bisa mendengarkan. Bisa memperbanyak, bisa memperdengarkan, bisa mengaransemen ulang, itu sudah tidak ada pelanggaran lagi. Tidak ada pelanggaran lagi ya. Nah Pak, tapi ini saya penasaran bagi yang orang-orang melanggar hak cipta, ini ada ancaman hukuman apa aja Pak? Sobat Cyber, jadi hati-hati untuk pelanggaran hak cipta ini. Ancamannya yang diatur di pasal 112 sampai 119 Undang-Undang Hak Cipta 28 2014 ini. Yang paling ringan 1 tahun. Paling ringan 1 tahun? Ya, maksimal 10 tahun. Kemudian denda dari 100 juta sampai 4 miliar. 4 miliar rupiah. Itu tergantung dari perbuatannya. Karena di pasal-pasal tersebut kan ada yang menggandakan, ada yang menyiarkan, ada yang totally membajak. Nah, yang totally full membajak ini, melakukan pembajakan, inilah yang ancaman pidananya maksimal. Paling berat itu Pak? Iya, diancam pidana 10 tahun dan denda 4 miliar. Dari klasifikasinya kan ada yang hanya merilai, seperti siaran tadi yang saya sampaikan hanya merilai. Tapi ada totally betul-betul membajak, dia mengcrack sehingga mencuri kode uniknya, kemudian menggandakan decodernya, kemudian dia jual. Ini totally full, dia betul-betul melakukan tindakan pembajakan. Jadi disitulah ancaman pidana maksimalnya bisa diterapkan. Nah Pak, tadi kan kalau masalah hak cipta ini, pelanggaran hak cipta banyak terjadi misalnya kayak tadi di bidang ilmu pengetahuan, seni dan juga sastra. Ada pembedaan nggak sih Pak? Misalnya untuk ilmu pengetahuan ini peraturannya sendiri, untuk hukumannya sekian, atau semua hak cipta itu disamakan? Tidak pada objeknya, tetapi lebih kepada
tindakannya. Oh, perbuatannya. Oh, berarti yang dihukum ini objeknya apa aja bisa, tapi perbuatannya tadi. Jadi itulah yang membedakan namanya hukuman. Oke. Nah, kalau misalnya kita ada suatu kasus nih, pengaduan, di mana kita bisa membedakan ini pengaduannya seharusnya kita mengadu secara perdata, di mana kita bisa membedakan ini pengaduannya ini kita mengadu secara pidana. Itu membedakan itu biasanya seperti apa, Pak? Sebenarnya Undang-Undang Hak Cipta sendiri tidak mengatakan bahwa yang ini ke pidana, yang ini ke perdata. Tidak. Intinya pemilik atau pemegang hak memiliki opsi. Bisa pidana, bisa perdata, atau bahkan kedua-duanya. Seperti itu. Makanya sering misalnya pengacara mengadviskan, buktikan dulu pidananya. Kalau pidananya terbukti, maka perdatanya secara teori itu bisa menang seperti itu karena sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, kan kata-katanya itu tuh irah-irahnya tuh dari putusan pengadilan tuh. Nah, kalau ada kata-kata secara terbukti dan sah dan meyakinkan melanggar, biasanya ketika melakukan gugatan perdata untuk ganti ruginya secara teori itu bisa menang karena sudah terbukti secara pidananya seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi bukan opsi, ini bisa dua-duanya. Oh, jadi ini nggak hanya opsi, tapi bisa dua-duanya ya, tergantung bagaimana si pelapor tersendiri melihat sudut pandangnya. Nah, Pak, kalau seandainya kita mau melaporkan ya, Pak, tindak pidana kejahatan hak cipta, ini harus mengadunya itu kepada siapa, Pak? Baik, untuk pengaduan, silakan bisa mengadukan ke penyidik Polri, mulai tingkat Polsek sampai Mabes Polri, atau ya kalau memang di tempat lain adalah penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS di Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, itu juga bisa menangani. Oh, jadi kekayaan hak intelektual juga bisa menangani ya langsung bisa. Sana ya? Atau kalau paling dekat, paling nyaman di mana dia lokasi berada, ya lapor ke kantor polisi terdekat, mulai tingkat Polsek sama Mabes Polri. Oh, bisa ke kantor-kantor polisi terdekat ya. Jadi tidak harus melalui yang serumit itu, tapi terdekat pun dari tempat tinggal juga bisa ya? Iya, semua kantor polisi, semua penyidik bisa menangani kasus ini. Oke. Nah, Pak, kalau dari Bapak sendiri melihat mengenai pelanggaran hak cipta ini biasanya apa ya, orang itu mengindikasi seseorang melakukan pelanggaran hak cipta itu paling banyak apa sih, Pak? Oke. Ya, ini supaya untuk mudah mungkin Sobat Siber memahami, kita ambil contoh ya. Iya, boleh. Ya, tadi sekali lagi musik. Kok bisa misalnya ada satu kanal di YouTube yang menyediakan musik apa saja dikompilasi. Ya. Bahkan kadang-kadang kompilasinya tuh 100 lagu 2 jam gitu kan. Secara logika berapa royalti yang harus dia bayar, tapi dia tidak memungut bayaran apapun. Nah, ini patut kita lihat. Artinya memang dia ingin orang datang ke kanal tersebut sehingga viewersnya banyak, sehingga dia mendapatkan keuntungan dari katakan YouTube lah seperti itu. Atau karena banyak viewers, akhirnya orang pasang iklan di situ. Nah, di sini kita salah satu indikasinya seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya dari tadi hak siar, kok bisa sih sekali bayar tapi untuk sepanjang musim liga sepak bola tersebut. Nah, ini kan itu bisa dijadikan indikasi-indikasi. Lalu kalau kita bicara software misalnya, kita bayar sejumlah software misalnya subscribe, tapi kemudian tidak ada maintenance, tidak ada notifikasi ketika ada update. Nah, kita mesti curiga nih, kok saya sudah bayar software tapi kok nggak ada maintenance-nya atau nggak ada update-nya ke kita. Nah, ini juga bisa dijadikan salah satu indikasi bahwa mungkin objek hak cipta yang kita beli ini bukan sesuatu yang legal. Itu salah satunya itu. Ya, bisa jadi salah satunya itu bisa biasanya menjadi. Secara temporary ya. Ya, kalau kita misalnya subscribe ke tempat yang resmi, ketika ada versi-versi baru kan kita ada notifikasi. Iya, betul. Ini ada notifikasi, Anda mau di-upgrade nggak? Update-nya mau sekarang atau nanti kita jadwalkan jam 2 malam ketika kita tidur. Nah, ini yang itu nanti subscribe kita benar nih. Tapi ketika kita bayar sejumlah fee untuk subscribe suatu aplikasi lah misalnya, tapi kemudian ya udah lepas gitu aja tuh. Ada versi-versi baru kita nggak ada notifikasi. Nah, ini mungkin juga kita harus tahu nih, ini jangan-jangan kita subscribe-nya yang ilegal gitu. Seperti itu. Ini berarti harus juga untuk masyarakat juga ketahui, kayak mungkin Sobat Siber juga banyak sekali yang belum begitu tahu ya Pak ya, kalau ternyata memang ini tuh hal yang ilegal misalnya. Kayak kita biasalah mendownload sesuatu atau ikutan paket-paket sesuatu, ternyata ini ilegal. Nah, ini berarti harus ada edukasi ya. Nah Pak, ini strategi apa nih Pak yang dilakukan Pak biasanya untuk bisa setidaknya menekan lah angka kejahatan untuk hak cipta ini? Ya. Edukasi tentu dari penyidik Polri kita lakukan. Seperti
kita malam ini juga salah satu upaya untuk mengedukasi para sobat cyber. Ya, kemudian melalui berbagai kanal yang dimiliki oleh Polri, baik di berbagai kanal media sosial, karena sekarang yang paling tren kan, yang paling mudah dan cepat untuk menyampaikan informasi di sana. Di media sosial ya Pak ya? Baik melalui meme atau hal-hal atau konten-konten yang menarik yang untuk menyampaikan bahwa melanggar hak cipta itu adalah perbuatan pidana seperti itu. Itu salah satu edukasi, untuk masyarakat. Bisa kita sampaikan ke masyarakat. Nah, kalau untuk si yang memiliki hak cipta itu sendiri Pak, strategi apa Pak yang dilakukan untuk pencegahan pelanggaran hak cipta ini apa saja kalau untuk si pemegang hak cipta? Baik, karena ini bergeraknya kan sekarang semua ke arah teknologi, ya kan? Karena perkembangan zaman, otomatis para pemegang karya cipta ini juga harus lebih meningkatkan keamanan, ya. Lebih spesifik lagi untuk meningkatkan security-nya supaya produk atau karya ciptanya tidak mudah dilakukan pembajaan atau di-crack karena memang melalui kanal-kanal teknologi yang saya sampaikan tadi gitu. Ya. Kalau sudah menemukan ada pihak lain siapapun itu yang melanggar karya ciptanya, ya segera melakukan pengaduan pada penyidik Polri supaya kita bisa menangani kasusnya sehingga tidak berkembang lebih banyak lagi seperti itu. Oh gitu. Oke, jadi harus lebih aware ya. Ya harus aware dan proaktif juga karena itu seperti sampeyan Pak Yus tadi itu karya asli gitu. Karya tertinggi dari salah satu intellectual property right yang dimiliki oleh tiap individu. Ya, mungkin Pak Justis mau menambahkan? Ya, dan upaya pencegahan ataupun penanggulangan ini tidak bisa masing-masing atau sendiri-sendiri, misalnya tugas Pak Kasubdit saja tidak. Ini juga diperlukan seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama. Salah satunya mungkin organisasi kami, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan, memang didirikan untuk menjadi mitra dengan Polri, dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena kami yakin bahwa ketika kita bekerja sama, maka upaya kami menjadi lebih efektif. Untuk itulah kami percaya bahwa kami punya tagline lah, punya bahwa alone we can do so little, together we can do so much more gitu kan. Jadi ketika kita bergandengan tangan, saya mensuplai, Pak ini Pak yang melanggar, ditindaklanjuti dengan suatu upaya hukum dari teman-teman penyidik. Nah inilah kita bisa bekerja sama seperti itu. Jadi memang harus ada upaya bersama-sama, kemudian harus ada edukasi yang terus-menerus, kita nggak boleh bosan, karena itu tadi kita teknologinya berkembang, modusnya berkembang, jadi kita pun tidak boleh ketinggalan. Kita harus sama-sama dengan para penyidik dan pemangku kepentingan yang lainnya untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi bahwa ini ada suatu hak yang tidak boleh dilanggar dan kita harus menghormatinya. Oke, nah Pak, sebenarnya kalau tadi kemitraan ya, sejauh mana sih kemitraan antara asosiasi dengan Polri? Terus juga kayak misalnya apakah masyarakat atau sobat siber yang punya keluhan tentang hak cipta ini bisa mengadukan ke asosiasi Pak? Nanti ya Pak jawabnya. Biarin sobat siber penasaran dulu ya. Nanti kita akan temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Siber TV. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bariskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan,
hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtibmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Sobat Siber, kita masih membahas mengenai perlindungan hak cipta di era industri 4.0. Nah, Pak Justis, tadi saya penasaran ya, sejauh mana sih kemitraan asosiasi dengan Polri ini? Ya. Alhamdulillah kalau kami dengan Polri selama ini sudah sangat baik sekali hubungan kami. Sejak MIAP didirikan tahun 2004, kami sudah banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Bahkan kami pernah melakukan kegiatan, salah satunya memberikan penghargaan untuk mall-mall IT yang berkomitmen untuk menjaga dan tidak memberikan fasilitas untuk penjualan barang-barang palsu ataupun barang bajakan. Kita sebutkan waktu itu IT Mall Award. Ini kami bekerja sama dengan Polri, kami melakukan sosialisasi di beberapa polda-polda. Alhamdulillah salah satu fokus yang kami lakukan adalah di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Itu kita memberikan penghargaan-penghargaan, itu untuk memberikan semacam stick and carrot lah, untuk yang menghargai, bisa bekerja sama dan mau menjunjung hukum gitu kan. Nah, kita berikan penghargaan. Lalu kemudian bagi pihak-pihak yang tidak bisa bekerja sama, akhirnya kami secara asosiasi ataupun member kami secara individual melakukan upaya hukum dengan melaporkan salah satunya secara pidana ke teman-teman di Mabes Polri. Itu sudah sangat sinergi. Alhamdulillah dari sejak tadi saya sampaikan sejak tahun 2004 itu kami sudah lakukan sinergitas seperti itu. Luar biasa ya. Jadi ada juga penghargaan ya bagi yang untuk bisa menghargai hak cipta. Nah Pak, ini kan sudah era industri 4.0. Ini artinya sudah eranya berganti ya. Nah untuk era sekarang ini apa sih Pak upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta? Baik, seperti yang tadi juga sudah saya singgung di depan. Bergeraknya teknologi otomatis juga mempengaruhi pola atau modus kejahatan yang terjadi. Dari yang konvensional beralih ke memanfaatkan kecanggihan teknologi atau informasi. Kami dari penyidikan juga begitu. Kemampuan penyidik juga kita update dengan berbagai pelatihan. Makanya banyak komunikasi dengan asosiasi, kemudian orang-orang yang jago atau pakar-pakar IT, karena untuk pembuktiannya juga harus lebih spesifik lagi. Ada digital forensik sih bilang. Karena kalau dulu konvensional ya kita lihat wujudnya, kita bandingkan keaslian dan ini secara fisik. Nah kalau dilakukan seperti disampaikan Pak Yus tadi, pembajakan software, kemudian konten-konten yang menyiarkan
secara ilegal tadi, otomatis kita perlu hal-hal yang juga berkaitan dengan pembuktian secara digital forensiknya sendiri gitu, untuk supaya kasus sendiri bisa terungkap secara jelas dengan bukti-bukti yang kita miliki. Oke. Pak, ada tambahan? Ya betul, untuk menambahkan saja bahwa selain tadi di sisi penyidik, kami pun katakanlah mewakili para pemilik haknya, hak cipta ataupun merek, kami pun tidak boleh ketinggalan gitu kan, ketika modus dan pelaku banyak menggunakan kecanggihan teknologi informasi, karena ini memang di era 4.0, kami pun selaku pemilik hak harus melakukan upaya-upaya dengan juga mengandalkan kepada teknologi informasi seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan pada salah satunya misalnya menggunakan yang disebut dengan artificial intelligence ataupun machine learning. Nah, kita melakukan sampling sebenarnya, contoh nih, pelanggaran secara online. Website mana sih yang banyak menawarkan barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran. Itu bisa kita lakukan analisa dengan menggunakan artificial intelligence ataupun machine learning. Itu salah satunya. Lalu kita melakukan online monitoring. Jadi upaya preventifnya kita melakukan online monitoring. Mana sih platform-platform e-dagang atau e-commerce yang banyak menjual barang-barang hasil bajakan atau melakukan online streaming secara ilegal. Nah, itu kita harus melakukan dengan juga berbasis kepada teknologi informasi seperti itu. Oke, jadi ini kalau contoh gampangnya mungkin dimengerti oleh sobat siber. Ini artinya kalau misalnya kita sebagai pemegang hak cipta yang mencurigai adanya tindakan-tindakan pembajakan, ini bisa kayak di-report gitu ya, semacam di-report untuk kayak misalnya dia akunnya atau apanya itu di-report dan itu itu bisa kayak di-ban, bisa akhirnya Polri juga bisa menyadari dan juga bisa diperiksa secara lebih lanjut. Jadi ini harus ada sinergi ya antara asosiasi, Polri maupun pemegang hak cipta itu sendiri. Berarti nggak bisa berdiri sendiri seperti yang tadi Bapak-Bapak bilang ya. Nah Pak, tapi kalau untuk sampai saat ini nih ya Pak, langkah-langkah yang sudah dilakukan sejauh ini untuk melakukan perlindungan hak cipta itu apa aja Pak? Pertama sisi sosialisasi dan edukasi tadi. Kami juga tidak sendiri gitu, kan ada asosiasi, kemudian ada Kominfo, kemudian dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kumham juga. Kita sering berkoordinasi menyangkut perkembangan kasus-kasus yang terjadi, termasuk memberikan sharing informasi, kemudian edukasi juga, supaya para pemegang karya cipta, hak cipta ini betul-betul terlindungi haknya, dan masyarakat secara luas juga tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak melanggar hak orang lain dan mengambil keuntungan dari sana. Seperti itu. Mungkin untuk masyarakat atau sobat siber yang belum mengerti, terkadang ada ya Pak ya, kadang masyarakat yang sebenarnya saya nggak tahu ini saya melanggar tadi ya seperti itu, ternyata merugikan pihak-pihak tertentu ya. Nah Pak, ini kalau dari asosiasi sendiri usaha untuk bisa menekan tingkat kejahatan hak cipta ini seperti apa? Nomor satu, edukasi dan sosialisasi itu sangat penting. Itu juga asosiasi melakukan ya? Betul. Dan kedua, kami pun melakukan studi untuk bisa menunjukkan betapa besarnya kerugian ekonomi yang diderita oleh Indonesia, baik oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, juga merugikan kesempatan kerja, pendapatan domestik bruto, pajak juga. Nah, kami buktikan bahwa ternyata pembajakan ini nggak cuma merugikan si pemilik hak loh, kita pun secara keseluruhan sebagai suatu negara, sebagai suatu bangsa rugi. Karena ternyata kita bisa di-ban oleh negara tertentu, ya misalnya negara-negara maju, bisa jangan bangun berbisnis. Itu ya efeknya? Terus. Nah itu salah satu yang harus kita buat juga. Jadi sosialisasi dan edukasi satu, kemudian kita coba menunjukkan data-data kepada masyarakat luas untuk sadar bahwa ketika Anda membajak, ketika Anda tidak melindungi dan menghormati hak sesuatu pihak, baik itu hak cipta, merek, paten, dan sebagainya, Anda tidak saja merugikan pemilik hak, tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ini jadi kita mencoba mengedukasi dari sisi sana juga, seperti itu. Oke, jadi ini kita semua memang harus tahu ya, bahwa yang dirugikan tidak hanya si pemilik hak, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia pun ikutan rugi ya. Kan siapa juga yang mau akhirnya bangsa kita juga ikutan down, ikutan turun gitu. Jadi biasanya gini Mbak, kalau dalam konteks hubungan dagang internasional ada 3 syarat yang biasanya suka dilihat. Apa tuh? Salah satunya ini bagaimana perlindungan hak asasinya, bagaimana perlindungan lingkungan hidupnya, bagaimana perlindungan kekayaan intelektualnya. Wow, nah, jadi biasanya ini kalau salah ya? satu ini nggak di, mereka agak ada catatan ya, hati-hati nih berbisnis dengan negara ini karena dia tidak melindungi hak
hak asasi manusia, atau tidak melindungi lingkungan, atau tidak melindungi kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual. Ya, jadi Wah, kita ini sangat berdampak ya? Sangat berdampak. Harus berhati-hati karena sangat berdampak sekali untuk terhadap penilaian bangsa kita ya, di mata bangsa lainnya. Nah Pak, mungkin Bapak ada himbauan untuk Sobat Siber seperti apa supaya pelanggaran hak cipta ini bisa diminimalisir lah? Baik, Sobat Cyber sekalian, tadi sudah kita banyak diskusi panjang lebar juga. Pesan saya, hindari untuk melakukan pembajakan dalam bentuk apapun yang menyangkut hak cipta orang lain. Karena ada konsekuensi pidana di sana. Tadi sudah saya sampaikan, ancaman pidananya paling ringan 1 tahun dan paling berat 10 tahun. Dengan denda 100 juta sampai 4 miliar rupiah. Supaya ini menjadi perhatian kita semua, berhati-hati mulai sekarang untuk melakukan apa saja yang kira-kira akan melanggar hak cipta orang. Demikian. Oke, terima kasih Pak atas himbauannya. Nah Pak, sebelum saya meminta himbauan dari Bapak, tapi tadi saya tertarik ya mendengar kayak pelanggarannya bisa sampai dari nominal berapa Pak tadi, sampai 4 miliar ya? 100 juta sampai 4 100 miliar. juta sampai 4 miliar. Ini berarti tadi seperti yang sudah dijelaskan, dilihat dari tindakannya dan juga kerugian dari si pemilik atau gimana Pak? Kalau kerugian dari si pemilik itu biasanya berkaitan dengan perdata. Oh beda. Jadi saya mau menuntut berapa nih? Nah, itu karena saya rugi berapa, tapi saya harus bisa membuktikan. Tapi kalau dari pidana enggak, Pak ya, tindakannya apa sudah diatur sanksinya oleh undang-undang. Gitu. Nah, kalau perdata sepanjang Anda bisa membuktikan, maka Anda bisa ngeklaim seberapapun gitu kan. Tahun 2001 contohnya pernah ada satu kasus software, itu dendanya sampai dengan 9 juta US dollar. Secara perdata. Nah itu berapa tuh kalau sekarang hampir 100 miliar lebih ya. Nah itu karena terbukti dia telah melakukan perbanyakan tanpa izin. Oh gitu ya. Secara komersial. Tapi yang paling tinggi atau paling besar sekali gitu biasanya kerugian yang dihitung secara perdata itu apa? Software? Musik sekarang kalau kita lihat musik, bagaimana musik itu, industri musik ini ataupun tadi film, streaming ini merupakan salah satu objek hak cipta yang di masa pandemi ini banyak dilanggar ternyata Pak Kasubdit. Tetapi kembali ini kan deliknya aduan ya. Selama pemilik haknya tidak mengadu ya tidak bisa dilakukan apa-apa. Tetapi kalau kita lihat, ya Anda lihat di platform Instagram ataupun yang tadi itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran musik gitu kan. Ada orang yang mensinkronisasikan musik dalam suatu karya yang lain tanpa membayar royalti. Ataupun tadi lagu cover. Tapi yang menjadi masalah ketika kita menyanyikan suatu lagu misalnya, lalu karena kita bagus lalu kita simpan di kanal kita, orang bisa nonton berkali-kali, itu pelanggarannya udah banyak nih. Kita melanggar performing right, juga melanggar mechanical right. Karena kita telah memperbanyak dalam bentuk suatu karya digital sehingga orang bisa menonton berkali-kali. Jadi ada hak-hak lain yang banyak dilanggar. Ini yang harus kita sama-sama cermati jangan sampai terjadi tapi satu tadi menarik sekali ya terakhir ya Pak, sebelum himbauan terakhir aja. Nah ini kan kalau tadi Bapak katakan ini deliknya aduan. Aduannya kalau kita ketahui ya aduan dari si pemilik hak cipta ini. Tapi bagaimana Pak seandainya ada masyarakat atau saya atau siapapun gitu yang merasa wah kayaknya salah satu bukan kanal ya, kayak salah satu channel ini atau misalnya salah satu akun ini mencurigakan. Bisa nggak sih Pak kita melakukan pengaduan? Silahkan mau Bapak, siapa yang menjawab? Di berbagai kanal itu kan ada juga kolomnya atau apa namanya itu, kita bisa mereport. Pilihan report tadi ya. Jadi masyarakat ini konten-konten yang mengandung kekerasan, pornografi, atau berbau hal yang mungkin berpotensial termasuk untuk pelanggaran hak cipta. Bisa kita report di sana sehingga nanti Kominfo yang akan melakukan take down atau dia apakan. Tapi kalau untuk hak ciptanya memang mutlak itu delik aduan, jadi harus pemilik ciptanya mengadukan. Jadi harus dilihat caranya ya. Dasar aduannya apa? Kalau pakai hak cipta kita nggak punya hak. Si masyarakat atau si penontonnya. Tetapi kalau menggunakan dasar hukum yang lain dan sepanjang itu dimungkinkan, ya sangat dimungkinkan, undang-undang perlindungan anak, perlindungan konsumen, gitu kan itu bisa. Seperti itu. Nah jadi itu jadi catatan ya bagi Sobat Siber. Nah Pak Justis, terakhir himbauannya untuk Sobat Siber apa Pak? Silahkan. Sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya, kita harus menghargai dan menghormati karya cipta yang dibuat oleh seseorang. Karena karya cipta itu tidak datang dengan mudah. Kadang-kadang memerlukan pemikiran, hasil kontemplasi yang sangat lama sehingga tercipta suatu lagu yang bisa 10, 50 tahun, 100 tahun masih banyak disukai oleh orang. Itu artinya itu merupakan suatu ciptaan yang sangat tinggi gitu kan. Nah kita harus bisa menghargai itu.
Kita harus bisa menghormati itu. Untuk itu saya menghimbau kepada Sobat Siber untuk nikmati ciptaannya, hargai hak ciptanya. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Justis, Pak Samsi, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah mau mengedukasi Sobat Siber. Untuk Sobat Siber, terima kasih banyak sudah menyaksikan Siber TV. Jangan lupa untuk terus saksikan Siber TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Sampai ketemu. Terima kasih. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi. Serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif.